Bagaimana proses pernikahan adat dilaksanakan di masyarakat lingkungan ini? Proses pernikahan yang kita lakukan selama ini karena adanya kantor urusan agama itu adalah perpanjangan tangan dari proses yang dilegalkan menurut pemerintah Republik Indonesia khususnya, yang itu semua sebenarnya telah melalui proses pertimbangan adat yang ada di seluruh Indonesia. Di pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan selama ini itu lebih cenderung sudah mengikuti alur daripada adat itu sendiri. Cuman tidak sepenuhnya itu bisa terlaksana melalui prosesi adat. Jadi sampai saat ini yang kami lakukan di kantor urusan agama, kita tetap melaksanakan prosesi akad nikah itu sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia yang legal. Yang saat ini KUA itu adalah pernikahan untuk umat beragama Islam. Tuh. Dan perlu diketahui juga, fungsinya KUA itu tidak melaksanakan pernikahan secara utuh. Petugas-petugas yang diperintahkan dari KUA itu, khususnya penghulu ya, itu hanya mencatat proses akad nikah. Jadi mencatat data untuk diterbitkan dalam akta nikah. Jadi kami tidak masuk ke dalam ranah budaya yang ada di khususnya Kecamatan Pekalongan. Karena memang kebetulan Pekalongan ini mayoritas sukunya adalah Jawa. Ya mungkin ada sifatnya budaya Jawa itu yang masuk dalam adat pernikahan, dan kami tidak ikut di dalam situ. KUA itu hanya mencatat pernikahan. Setelah mencatat pernikahan, kalau bahasa Jawanya mau kesal, silakan diteruskan dengan pelaksanaan adat yang diinginkan oleh keluarga Sohibul Hajat ya. Jadi KUA itu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu hanya mencatat peristiwa pernikahan itu. Ya karena memang kita ini masih belum bisa masyarakat kita kan masih belum bisa dilepas secara umum, sehingga kadang-kadang masih kita bawa dalam acara seolah-olah KUA yang melaksanakan, padahal bukan. Kalau itu KUA itu hanya memandu proses nikah, dan kami lebih cenderung hanya mencatat. Penandatanganan nama segala macam dalam lengkap itu kita serahkan sama wali, silahkan dilaksanakan akad nikahnya. Setelah akad nikah, untuk resepsinya itu biasanya menggunakan adat artemon, manten kembar mayang ya. Itu sudah mogok kerja, jadi kami tidak masuk di ranah itu jawabnya pertama. Jadi tidak ada persyaratan khusus sebelum melaksanakan prosesi hukum adat? Udah ada. Jadi nggak ada syarat itu. Itu yang penting itu jadwal yang kami tentukan tetap kami laksanakan sesuai dengan jadwal itu saja. Atau syarat-syarat adat tidak ada. Terus kemudian bagaimana pernikahan adat dapat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat ini? Pengaruh dalam hukum yang menjalankan hukum adat. Pernikahan adat. Saya mau berbicara langsung tentang adat itu kan kita agak sedikit ambigu atau berbenturan. Berbenturannya itu kita mau berbicara di sini ini dengan posisi adat Jawa karena memang mayoritas Jawa. Tapi kebetulan kita ini adanya di wilayah Lampung. Nah itu yang mungkin akan dipertegas itu mungkin yang mana itu? Apakah
pengaruhnya budaya Jawa itu sendiri atau budaya Lampungnya, karena terpisah. Menurut analisa kalian mahasiswa, yang mana yang mau diinginkan? Yang mayoritas masing saja Pak, kan mayoritas ini memakai adat Jawa, ada Lampung. Kalau lulusan itu mending yang Jawa aja Pak. Betul ya, tidak nyalain. Karena kalian kan untuk skripsi tak, Ini untuk tugas UAS mata kuliah fikih munakahat. Fikih munakahat. Ya, kalau urgensinya itu hanya terserah masyarakat itu, budaya yang dimunculkan dari masyarakat itu berdasarkan lingkungan, bukan unsurnya suku. Jadi lingkungan ini, Pekalongan ini wilayah Lampung tapi sukunya Jawa. Karena memang dominasinya lebih dominan suku Jawa, maka memang agak banyak dipakai cara-cara budaya Jawa yang dimunculkan di situ. Implikasi atau hasil ke masyarakat atau gimana tadi maksudnya itu? Dari budaya itu sendiri. Ya, budaya tersebut mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat ini atau tidak pengaruhnya? Pasti berpengaruh. Berpengaruhnya itu dia akan memunculkan sifat Jawanya dari kesukuannya itu. Jadi warna yang muncul di situ itu cenderung menunjukkan eksistensi bahwa dia itu adalah masyarakat Jawa. Itu yang terlihat cuman itu. Cuman kalau dalam keseharian yang memunculkan kepribadian atau kehidupan sosial yang itu membuat satu perubahan ke depan berkenaan dengan adat yang dipakai waktu pernikahan, saya kira itu tidak ya. Yang ada itu hanya warna pernikahan itu sendiri, warna resepsinya itu budaya Jawa lebih dominan yang dimunculkan di situ. Saya kira itu. Kemudian tantangan terbesar dalam melaksanakan pernikahan adat di era modern ini. Tapi boleh tadi jawab tidak ada tantangan. Karena itu seolah-olah ada harus mengharuskan, tidak ya. Jadi sampai saat ini yang kami rasakan dan kami ketahui serta kami laksanakan, tidak ada benturan dengan peradaban modern saat ini. Ya kebetulan masyarakat kita juga masih sangat mencintai nilai-nilai budaya itu. Jadi apalagi kalau dalam bentuk misalnya verbal, misal sampai ada radikal dari budaya, tidak. Sampai saat ini masih kondusif dengan budaya itu. Bahkan yang ada itu mereka bahagia di saat memunculkan budayanya di era modern ini. Mereka itu bahkan merasakan itu satu surprise ya, kebahagiaan yang tidak biasa. Jadi tidak ada tantangan yang akan dirasakan dengan adanya budaya itu. Kemudian, apakah hukum adat pernikahan di masyarakat ini telah mengalami perubahan? Perubahan maksudnya di sini dari zaman dulu sampai sekarang, apakah ada perubahan dalam pernikahan adat tersebut? Jadi perlu dipisahkan antara pernikahan dan adat. Karena adat itu hanya resepsi yang kita laksanakan saat ini. Untuk aturan hukum pernikahan itu tetap kita mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Tetap mengacu kepada kompilasi hukum Islam bagi yang beragama Islam ya. Karena itu saya lihat kayaknya pernikahan secara umum itu tidak ada Islamnya. Dan sebenarnya kita ini kan ada pernikahan Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik ya. Itu dispesifikasikan saja. Jangan liar, itu tadi liar.
masih secara umum itu pernikahannya. Jadi pernikahan secara Islam. Jadi Islam ya tetap khususnya di KUA ini berlaku pernikahan yang memang masih mengambil unsur-unsur hukum yang terdapat dalam fikih-fikih Islam, sehingga pernikahan itu tetap terlaksana secara Islam. Dan adat di sini itu hanya penunjang untuk resepsi. Jadi pernikahan tetap Islam, namun untuk adat tersendiri mereka terpisah pelaksanaannya, dan itu tidak berunturan sama sekali. Jelas nggak kira-kira? Kalau ada di tegas lagi, paham ya seperti ya? Nah, kemudian menurut Bapak, bagaimana masa depan pernikahan adat dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ini bagaimana? Menurut Bapak? Wah, ya, kalau menurut ini panjang ini. Namanya menurut kan semau saya. Menurut saya, berdasarkan keilmuan yang saya tahu, kembali ke situ tadi. Jadi kalau saya boleh koreksi, itu ada kesalahan pertanyaan itu. Boleh diulangi lagi, itu ada kesalahan pertanyaan itu. Menurut Bapak, bagaimana masa depan pernikahan adat? Nah, pernikahan adat itu yang seperti apa? Pernikahan yang menggunakan adat seperti adat Jawa, adat Sunda, seperti itu kan. Sekarang orang-orang banyak yang menggunakan pernikahan tidak menggunakan adat. Nah, ini yang saya tanyakan, pernikahan menggunakan adat dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Nah, ya. Jadi pernikahan adat itu sampai saat itu tidak ada. Sekarang ini nih pernikahan itu yang Muslim yang urusan agama itu dengan tata cara Islam, mau Lampung, mau Jawa, mau Sunda, mau siapapun, selagi identitasnya adalah orang Islam, maka pelaksananya tunggal ya, sama, tidak ada beda antara satu yang lainnya. Dan memang kita tidak menjalankan pernikahan secara adat. Jadi pernikahan kita sesuai dengan hukum Islam, itu yang kita laksanakan di KUA. Yang mungkin bisa dilaksanakan secara adat itu malah di luar Islam dan Muslim. Mereka melaksanakan misalnya yang Hindu, dia laksanakan di vihara, dia hanya setor catatan saja di catatan sipil ya. Tapi kalau di KUA secara umum se-Indonesia yang namanya kantor urusan agama itu tidak pernah melaksanakan pernikahan secara adat. Jadi kami melaksanakan sesuai dengan kompilasi hukum Islam atau undang-undang tahun 1974 sampai sekarang masih kami gunakan. Syarat rukunnya itu sah dan syarat rukunnya itu ya tetap kita mengacu kepada fikih Islam, tidak ada tergantung adat tertentu. Nah, kalaupun ada adat, saya katakan tadi dia hanya seni budaya. Setelah dilaksanakan pernikahan, nanti yang pakai acara apa itu dengan cara-cara adat mereka. Pun walaupun Lampung itu luar biasa adatnya, bisa sampai 7 hari 7 malam kata orang ya. Tapi waktu pernikahan ya resminya ijab kabulnya seperti itu, sama. Dia tidak masuk ke ranah adat itu. Jadi pernikahan tetap kita melaksanakan secara hukum Islam yang ada di KUA. Kemudian ranah tentang adat itu, peristiwa adat itu kita memang serahkan ke masing-masing warga selaku sohibul hajat untuk menggunakan tata cara yang mereka yakini berkenaan dengan adat, dan itu bukan keyakinan, kepuasan mereka secara adat. Kira-kira bisa diterima nggak bahasa ini? Jadi kesimpulannya, apakah pernikahan dalam hukum adat itu ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ini? Pengaruh adat budaya, jangan pernikahan secara adat karena nggak ada dalam hukum adat. Jadi pertanyaan gimana tadi? Adakah pengaruhnya hukum adat, pernikahan dalam hukum adat? Nah, itu pernikahan dalam hukum adat. Itu pernikahan itu tidak ada dalam hukum adat yang kita laksanakan sekarang. Jadi pernikahan itu tetap kita menggunakan hukum Islam. Hukum Islam bagi yang beragama Islam kan KUA. Jadi terpisah antara pelaksanaan adat dengan hukum tata cara hukum pelaksanaan pernikahan.
Itu terpisah. Kita tidak mendegradasi salah satu adat tertentu, tidak. Kita tetap melalui budaya timur, sisi budaya timur dari suku Jawa yang pasti bisa mewarnai kepribadian mereka, untuk merasakan bahwa saya ini Jawa, saya ini sudah gak kerasa Jawanya, saya ini kok orang Jawa tapi kok ya gak paham Jawa. Nah, jadi dengan adanya adat-adat yang dimunculkan dengan dimasukkan dalam ruang pernikahan itu akan ketok tular menyampaikan kepada generasi mendatang atau berikutnya bahwa inilah budaya Jawa yang sebenarnya. Di samping daripada itu juga di sini mungkin ada orang Lampung juga ya, sebagian kecil mungkin yang saya lihat, mereka pun juga menggunakan adat Lampung ya. Jadi sebenarnya implikasinya atau hasilnya dari peletakan budaya pada pernikahan itu ya hanya mewariskan, menjadikan momen saja ya, menjadikan momen untuk generasi muda yang akan datang supaya mereka lebih mengenal budaya. Karena di momen-momen tertentu ya kita susah memasukkannya, dan di saat-saat pernikahan inilah momen yang tepat untuk menyampaikan kepada generasi datang bahwa budaya itu, kalau saya jelaskan satu persatu, banyak betul ya itu. Jelaskan itu banyak betul, karena memang budaya itu kan, misalnya temon ini apa hakikatnya ini, terus apa namanya tadi itu kembar maya itu tujuannya ini kan banyak. Yang pastinya para pendahulu ya, orang-orang tua kita saat ini, ahli-ahli budaya itu ingin menularkan lah ya, intinya sifat budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur itu pada generasi penerus bangsa supaya tidak hilang. Saya kira itu.